Halo co-friends, di soal kali ini kita diminta untuk menentukan pasangan garam yang larutannya dalam air bersifat asam. Nah, ketika kita mau menentukan sifat suatu garam di dalam air, sebenarnya kita sedang membicarakan tentang konsep hidrolisis dari suatu garam. Nah, hidrolisis itu apa sih? Sebenarnya ketika garam ini kita larutkan dalam air, maka dia akan mengalami ionisasi ya, membentuk ion-ion membentuknya. Nah, ion-ion yang terbentuk ini, ketika dalam air berinteraksi dengan H2O, ada sebagian ion yang dapat berinteraksi membentuk H+ atau OH-. Dan ini akan memberikan sifat asam atau basa dari garam tersebut. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ionisasikan garamnya, lalu kita lihat reaksi dari ion-ionnya dengan air akan membentuk asam atau basa. Gitu ya. Jadi dari yang pertama, kita punya Na2CO3. Berarti kita buat ionisasinya terlebih dahulu. Yang pertama, Na2CO3 terionisasi membentuk 2Na+, dan juga CO32-. Lalu kita lihat reaksi dari ion-ionnya ini dengan air. Nah, yang pertama ada Na+. Na+, ketika dengan H2O, maka tidak dapat terjadi reaksi. Jadi, dari Na+ ini di dalam air tidak akan membentuk suatu ion H+ ataupun OH- yang memberikan sifat asam atau basa terhadap garam tersebut. Nah, selanjutnya kita masih punya ion CO32-. CO32-. Ketika dengan H2O, dia bisa membentuk kesetimbangan, membentuk HCO3- dan juga OH-. Nah, di sini baru terlihat terbentuk ion OH-. Artinya, Na2CO3 ini di dalam air bersifat basa karena membentuk ion OH-. Tetapi garam yang kita minta adalah garam yang bersifat asam. Berarti opsi 1 ini tidak sesuai. Kita lanjut ke opsi yang kedua, ada NH4NO3. Seperti tadi kita uraikan terlebih dahulu. NH4NO3 terurai membentuk NH4+ dan juga NO3-. Nah, NH4+ ini kita lihat reaksinya dalam air. NH4+ ketika dengan H2O bisa membentuk kesetimbangan menjadi NH4OH dan juga H+. Nah, selanjutnya NO3- ketika bersama H2O tidak dapat terjadi reaksi. Di sini dapat kita lihat yang terbentuk adalah H+. Artinya NH4NO3 di dalam air bersifat asam karena melepas ion H+ atau membentuk ion H+. Jadi opsi 2 adalah sesuai, bersifat asam. Selanjutnya opsi 3 ada BaSO4. Seperti tadi kita uraikan terlebih dahulu. BaSO4 dapat terurai membentuk Ba2+ dengan SO4 2-. Nah, di sini kita lihat reaksinya dengan H2O. Ba2+ dengan H2O itu tidak dapat terjadi reaksi. Nah, sementara itu dari SO4 2- dengan H2O itu juga tidak dapat terbentuk reaksi. Maka di opsi 3 ini, karena tidak terbentuk H+ maupun OH-, maka sifat dari BaSO4 adalah netral. Jadi tidak asam, juga tidak basa. Dan ini tidak sesuai. Nah, yang terakhir kita lihat ada NH4Cl. NH4Cl ini terurai membentuk NH4+ dan juga Cl-. Kita lihat reaksinya di dalam air, NH4+ bersama H2O seperti tadi akan membentuk kesetimbangan menjadi NH4OH dan juga H+. Sementara itu, Cl- dengan H2O, nah ini tidak dapat terjadi reaksi. Di sini dapat kita lihat yang terbentuk adalah ion H+, yang memberikan sifat asam bagi garam NH4Cl. Artinya opsi 4 adalah garam yang bersifat asam. Jadi di sini kita peroleh bahwa opsi 2 dan juga 4 adalah garam asam. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi B. Inilah jawaban yang diminta. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.